Aduh. Waduh, udah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam satu sehat bagi kita semua. Nih, perkenalin, saya Bang Hafiz yang akan menjelaskan tentang pelayanan informasi obat tuberkulosis Rifampicin. Nah, namun sebelum kita mengetahui obat Rifampicin ini, cara penggunaannya, informasinya bagaimana, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih penyakit tuberkulosis itu. Nah, jadi tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Ya, nama bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini biasanya banyak menyerang tubuh manusia terutama pada paru-paru dan bukan penyakit yang didapat dari keturunan. Gejala TBC itu apa saja sih? Nah, biasanya itu ditandai dengan batuk selama 2 minggu atau lebih, keringat di malam hari, berat badan yang menurun, dan demam yang berkepanjangan. Penularan kuman TBC keluar ke udara biasanya itu melalui percikan droplet pada saat penderita TBC bersin, batuk, dan berbicara. Nah, jika seseorang yang menghirup droplet tersebut, maka kuman TBC akan masuk ke saluran pernapasan. Nah, biasanya itu kalau orang yang memiliki kekebalan kuat atau imunitasnya kuat, nah, mereka akan tahan akan penyakit TBC ini. Namun sebaliknya, orang dengan kekebalan yang lemah atau imunitas yang lemah akan mudah terjangkit TBC. Obat TBC ini adalah termasuk obat yang keras. Jadi, untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter. Resep obat TBC hanya dapat ditembus di sarana resmi seperti puskesmas dan rumah sakit. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, pemerintah telah menyediakan obat TBC secara gratis bagi masyarakat yang dapat diperoleh pada fasilitas kesehatan. Nah, gimana sih cara menggunakan obat TBC? Nah, ini perlu diketahui ya teman-teman. Jadi obat yang diberikan itu biasanya itu selama 6 hingga 8 bulan pemberian obat. Dan itu terdiri dari 2 tahapan. Tahapan awal diminum setiap hari selama 2-3 bulan. Dan tahapan lanjutannya diminum 3 kali seminggu selama 4 hingga 5 bulan. Obat TBC harus dikonsumsi secara rutin, teratur, sesuai aturan. Apa yang terjadi bila kita tidak melakukan hal-hal itu? Nah, itu akan terjadi yang namanya resistensi. Resistensi ini apa sih? Nah, resistensi ini adalah di mana suatu kemampuan obat yang tidak lagi bisa membunuh kuman dan menyebabkan pengobatan yang kita lakukan itu jadi sia-sia atau gagal. Nah, obat TBC itu biasanya atau umumnya diminum pada saat perut kosong. Apa sih? Kenapa sih kita harus minum obat TBC dalam keadaan perut kosong? Nah, itu disebabkan karena makanan itu dapat mempengaruhi penyerapan obat. Nah, jadi obat yang diminum itu harus 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Minumlah obat pada waktu yang sama tiap kali minum obat. Tujuannya untuk apa? Agar kadar obat di dalam darah dapat terjaga. Oke, itu sudah ya tentang pengertian dan penjelasan terkait penyakit tuberkulosis. Kita masuk ke contoh obat TBC. Di sini saya mengambil contoh pada obat Rifampicin. Jadi obat Rifampicin atau Rifampin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati dan mencegah beberapa penyakit akibat infeksi bakteri. Contohnya itu pada bakteri tuberkulosis ini. Jadi Rifampicin ini biasanya tuh apabila diberikan pada ibu hamil dan menyusui akan memberikan efek negatif pada janin. Jadi perlu diwaspadi pada ibu-ibu hamil dan menyusui. Obat dosis untuk obat TBC ini umumnya untuk dewasa kita berikan 8-12 mg per kilogram berat badan yang diminum 1 kali sehari. Untuk dosis maksimal untuk pasien yang dewasa dengan berat kurang dari 50 kg adalah 450 mg per harinya.
Sedangkan untuk pasien dengan berat badan yang lebih dari 50 kg itu dosis maksimalnya adalah 600 mg per harinya. Ada juga dosis untuk anak-anak nih. Nah, kalau pada anak-anak biasanya itu dosis yang digunakan kisaran 10 sampai 20 mg per kilogram berat badannya. Nah, untuk dosis maksimalnya itu adalah 600 mg per harinya. Untuk efek samping nih obat rifamicin, nah, biasanya itu warna urin, air liur, keringat, air mata, dan gigi itu bisanya menjadi kemerah-merahan. Adanya sakit atau rasa panas di perut, ada kembung, hilang nafsu makan, mual, muntah, diare, demam, sakit kepala, pusing, kantuk, kelemahan atau nyeri di lengan atau kakinya, gangguan keseimbangan, mati rasa, sulit konsentrasi, dan perubahan jadwal menstruasi. Ini ada beberapa cara nih untuk menyimpan obat TBC. Yang pertama itu, obat disimpan pada tempat yang mudah dilihat oleh pasien agar tidak lupa minum obatnya. Jangan simpan obat pada tempat panas seperti dapur dan di atas kulkas, yang mana di atas kulkas suhunya bisa menjadi panas dan juga bisa menjadi dingin. Jangan pula simpan obat pada tempat yang terpapar cahaya matahari atau apalagi kita letak di atas tata surya, nggak masuk akal gitu. Serta jauhkan juga penyimpanan obat dari jangkauan anak-anak agar tidak disalahgunakan oleh anak-anak. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pelayanan informasi tuberkulosis obat rifamicin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.